LPSK meminta menyerap masukan saran pendapat dari semua stakeholder terkait masalah perubahan undang-undang 3 tentang LPSK. Mudah-mudahan dengan semua saran pendapat dari semua stakeholder tadi, mulai dari ormas, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari aparat penegak hukum, mudah-mudahan apa yang teman-teman sampaikan tadi bisa menjadi bekal kami untuk melakukan pembahasan tentang undang-undang LPSK. Poin pentingnya apa aja Pak yang akan ada perubahan dari revisi undang-undang? Intinya bagaimana undang-undang LPSK ke depan itu bisa menjadi pelindung, ya, yang bisa memberi rasa aman, nyaman kepada saksi dan korban pasca proses hukum, waktu proses hukum, dan setelah pelaku menjalani hukuman. Itu yang diminta oleh teman-teman. Tapi memang banyak kejadian seperti itu memang. Karena setelah pasca menjalani hukuman, pelaku merasa dendam kepada saksi, kan? Dan itu juga dipikirkan. Pak, kalau terkait dengan safe house Pak yang belum ada di seluruh daerah nih Pak. Nah, itu sebenarnya hal lain sebenarnya, kan? Cuma tidak masalah, ya kan? Karena memang betul kata Pak Samsul tadi bahwa kita bagaimana kita ingin melindungi para saksi dan korban. LPSK-nya saja tidak aman, tidak kita lindungi, kan begitu, betul. Pak. Oh iya, Samsul ya. Pak, izin Pak, setelah Bapak kita semua mendengarkan seksama tadi Pak secara masukan-masukan yang ada dari penyerapan aspirasi, langkah kedepannya sendiri Pak di DPR sendiri bagaimana? Pak Samsul yang agak Siap, apa pertanyaannya? Pak, langkah kedepannya sendiri di DPR sendiri setelah mendengar aspirasi daripada sejumlah masyarakat yang hadir hari ini bagaimana Pak? Kami di DPR membahas undang-undang. Yang lebih tahu Bapak Ibu di lapangan. Ya, kami turun ke lapangan untuk menjaring, menyerap saran, pendapat, dan aspirasi daripada kawan-kawan, terutama LPSK dan mitra kerja. Nah, itu menjadi pedoman acuan kami. Juga kawan-kawan turun ke provinsi lain. Jadi nanti kita ambil mana yang terbaik di antara yang baik. Yang penting LPSK saksi dia terlindung, korban terlindung, LPSK-nya juga terlindung. Jadi sama-sama untuk melindungi. Bukan besar di UGM Pak. Ini sampai saat ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kesulitan untuk melakukan penyelidikan karena tidak ada korban yang melapor akibat takut dan juga malu Pak. Ini kalau dari Komisi 13 sendiri gimana Pak pandangan? Salah satu faktor penyebab kenapa undang-undang LPSK direvisi salah satu itu, ya. Jadi tadi di diskusi dari berkembang, kenapa sebagian dari masyarakat Indonesia tidak mau menjadi saksi, Pak? Ya kan? Karena faktor penyebabnya karena itu tadi, karena sebagian dari masyarakat kita tidak menjadi saksi itu karena begitu bersedia menjadi saksi, mereka merasa keamanan dan kenyamanan tidak terjamin, Pak. Nah, kita berharap undang-undang LPSK ke depan ini bisa memberi jaminan itu kepada seluruh warga negara Indonesia supaya tidak lagi menjadi kekhawatiran untuk bersaksi, untuk mengungkap semua fakta tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu. Harganya tinggi ya Pak, saksi dan korban yang mendapatkan imigrasi? Untuk beberapa kasus tindak pidana, ya, itu ada tindak pidana tertentu yang mungkin salah satunya itu pelakunya itu mungkin dari kelompok tertentu yang mempunyai mungkin power tertentu, ya kan, yang bisa menyebabkan saksi dan korban itu merasa tidak nyaman, ya kan? Kita dikatakan tinggi juga tidak, ya kan? Cuma tujuan daripada revisi undang-undang LPSK ini supaya bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada semua warga Indonesia yang ingin menjadi saksi, ya kan, ingin jujur, ingin berterus terang, supaya peradilan itu, ya, bisa menyajikan fakta
persidangan yang betul-betul real. Ada concern nggak bahwa saksi tidak bisa dipidana dari hasil tadi pemeriksaan di dalam undang-undang? Maksudnya? Untuk saksi dan pelapor itu apakah bisa terbebas dari tuntutan pidana? Ya tergantung kasusnya. Misalnya soal kekerasan seksual ya sekarang sedang naik. Nah, ini kan sebenarnya KPH harus tegas dalam menindak setiap pelaku, apalagi korban kekerasan seksual dan juga korban terhadap pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Ini kan dari kasusnya siapa pelaku dan siapa korban. Nah, pelaku dihukum keras atau dihukum berat, kemudian korban harus dipulihkan dan ya kalau bisa direstitusi bagaimana kerugian yang dialami. Kita di dalam rapat tadi berkembang mengenai restitusi dan juga mengenai BPJS. Ini dari Komisi 13 masukan ini sudah sangat banyak mengenai restitusi dan mengenai BPJS. Sekarang kita tarik kepada diri kita sendiri. Kalau kita korban, kita tidak mendapatkan apa-apa, sudah kena, sudah korban, tetapi kita tidak untuk mengobati ataupun untuk misalnya kita dirawat di rumah sakit, kita harus tanggung sendiri, kemudian restitusi juga tidak ada. Ini yang perlu kita terima masukan dari semua kalangan masyarakat, termasuk dari APH dan juga masyarakat sipil. Ini yang akan memperkaya untuk revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dalam pembahasan tadi kan disebut bahwa ada pengajuan 30 LPSK di seluruh Indonesia ya. Dengan punya mekanisme yang teman-teman sudah mengetahui, namanya mekanisme proaktif. Jadi ketika terjadi kejadian yang memang masuk tupoksi LPSK, itu LPSK dapat langsung turun menjumpai berbagai pihak yang terkait untuk kemudian mendorong dilakukannya proses hukum dan atau perlindungan. Jadi temuan sementara dari LPSK setelah ketemu dengan Satgas BPKS, Satgas nggak melapor ke polisi? Saya belum update infonya karena yang melakukan penelahan itu dari hero yang ada di frontliner ya. Dalam waktu dekat kami akan mendapat informasi tentang itu. Terakhir Pak soal Oke. Pak, apa dari temuannya LPSK, apakah korban sudah mendapatkan pendampingan psikologis setelah UGM menyatakan bahwa guru besar Esinianto itu pecat ya dari UGM? Sepertinya sudah ya. Pemulihan trauma itu seperti apa? Pemulihan trauma itu tidak pendek ya Pak. Pemulihan trauma itu panjang. Jadi sepengetahuan kami di banyak kampus itu sudah ada Satgas BPKS dan mereka punya tupoksi. Bisa formulanya adalah mereka dulu yang melakukan pemulihan, kemudian nanti kalau sudah sampai LPSK dilanjutkan oleh LPSK. Terima kasih Pak Anton.